Pemilihan umum masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pertama dilaksanakan pada tahun 1971. Setelah pemilu 1955, berdasarkan TAP MPRS nomor 11 tahun 1966, pemilu selanjutnya sejatinya dilaksanakan tahun 1968. Namun, ketetapan itu diubah melalui sidang istimewa di tahun 1967 sehingga pemilu menjadi tahun 1971. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 peserta dengan hasil suara dimenangkan oleh golongan karya. Setelah pemilu tahun 1971, pemilu di masa Orde Baru kemudian dilaksanakan secara periodik. Mulai pemilu tahun 1977 sampai kemudian rutin dilaksanakan 5 tahun sekali hingga pemilu tahun 1997. Pemilu yang diikuti 10 peserta di tahun 1971 ternyata menjadi satu-satunya dalam sejarah pemilu Orde Baru. Pasca pemilu 1971, pemerintahan Orde Baru membuat kebijakan berupa penggabungan atau fusi partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar, pemerintah menyederhanakan jumlah partai politik yang juga sebagai peserta pemilu. Penyederhanaan partai dilakukan dengan sistem penggabungan atau fusi. Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Serikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perte digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Partai Kristen Indonesia digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Menurut pemerintah Orde Baru waktu itu ada baiknya partai-partai ini disederhanakan saja, karena pengalaman di masa lalu masalah demokrasi liberal dengan banyak partai itu tidak mendatangkan stabilitas yang pada akhirnya tidak memberikan satu peluang untuk membangun, katakanlah pembangunan. Pasca penggabungan partai, peserta pemilu tahun 1977 hingga pemilu tahun 1997 terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, serta golongan karya. Dan selama itu pula, sejarah mencatat kemenangan mutlak Golkar dalam setiap pemilunya. Sejak pemilu tahun 1997, 1982, 87, 92, dan 1997, Golkar selalu mendapat perolehan kursi di atas 200 kursi atau separuh lebih dari jumlah kursi yang ada. Sedangkan partai-partai lain tidak pernah mendapat lebih dari 100 kursi. Pada pemilu 1997, perolehan kursi Golkar bahkan mencapai lebih dari 300 kursi. Kemenangan Golkar tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang dibuat selama pemerintahan Presiden Soeharto. Kalau zaman Orde Baru memang ini ya nggak bisa dibandingkan juga sih dengan sekarang ini. Kalau Golkar itu adalah ya partainya pemerintah, dan sistemnya dulu ya kekuasaan itu sebenarnya hanya satu, terpusat ya pada satu kekuatan ya. Dia mengerucut ya. Selama Orde Baru, pemilihan dilakukan hanya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat dan daerah. Sistemnya, masyarakat hanya memilih partai, sedangkan anggota legislatif yang terpilih ditentukan dengan sistem nomor urut yang ditentukan oleh masing-masing partai. Dulu zaman Orde Baru orang kayak beli kucing dalam karung, karena namanya itu drop-dropan dari partai dan orang nggak tahu siapa yang dicalonkan. Pemilu tahun 1997 ini merupakan pemilu yang terakhir di masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Sejarah mencatat, tahun 1998, Soeharto lengser dari kekuasaan yang telah dipegangnya selama 32 tahun. Bangsa Indonesia kemudian memasuki era baru yang kemudian disebut era reformasi. Tim Liputan, Trans 7.